Ya, assalamualaikum, selamat pagi, balik lagi dengan Kang Teddy. Di video kali ini saya akan membahas tentang manual guide atau tutorial aplikasi MOS secara detail. Oke, langsung aja. Di sini akan menjelaskan cara downloadnya gimana, instalasi pada Android atau iOS-nya, menjalankan aplikasi, keamanan privasinya, MOS, menu-menu yang ada di aplikasi MOS, transaksi melalui aplikasi MOS. Oke, di sini ada cara downloadnya ya. Jika Anda menggunakan handphone atau Android, bisa langsung ke Google Play. Ketik aja Mandiri Sekuritas atau MOS. Nanti akan ada, bisa di-download di aplikasi Play Store. Dan jika menggunakan PC atau komputer, Anda bisa browsing di www.mos.co.id. Nah, di situ bisa di-download aplikasi MOS. Seperti di sini linknya ya. Langsung aja di-download. Setelah selesai di-download, kita buka aplikasi MOS-nya. Nah, di sini layar MOS-nya seperti ini. Kita akan menjelaskan layar login-nya. Di sini adalah layar pertama yang terbuka ketika nasabah membuka aplikasi MOS mobile ya. Nasabah dapat memasukkan user ID dan password sebagai validasi untuk keamanannya ya. Jika sudah memiliki user ID dan password, bisa langsung dimasukkan. Jika belum, kalian harus mendaftar dulu. Ada contohnya di video sebelumnya. Dan homepage nomor 2, setelah masuk dalam aplikasi MOS, setelah login, homepage adalah nilai pertama yang terbuka ketika nasabah melakukan validasi. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu pemberitahuan terbaru. Oke, dilanjut untuk keamanan dan privasinya. Setelah Anda mendapatkan sebuah password, dianjurkan langsung mengganti password tersebut. Contohnya gantinya di sini nih. Password Vincent. Feature ini dapat digunakan nasabah untuk mengganti password ya. Password ini terdiri dari 8 karakter dan 3 atau 4 ketentuan. Di bawah ini huruf ada harus kapital, huruf kecil, dan nomor atau angka. Dan bisa juga menggunakan simbol. Setelah password juga diubah, yang dapat dari email Mandiri Sekuritas, PIN juga harus diganti agar menjaga keamanan nasabahnya. Oke, sini bisa ganti PIN. Fitur yang digunakan nasabah untuk mengganti PIN harus terdiri dari 6 sampai 8 nomor. Oke, tinggal input aja PIN-nya, terus sebagai verifikasi. Oke, sudah selesai mengganti password dan PIN. Di sini juga akan membahas tentang MOS menunya. Di dalam aplikasi MOS ada menu-menu, ada 10 menu, yaitu home, watchlist, quote, chart, order, portfolio, order list, trade list, auto order, dan booking order. Nah, sini kita akan jelaskan satu persatu. Watchlist tanda bintang nih. Yang pada bintang nih adalah tombol yang akan membawa nasabah menuju halaman feature watchlist. Nah, dia akan membawa ke feature watchlist. Ntar kita akan membahas lebih terperinci lagi. Oke, nomor 2, composite, menampilkan performa IHSG. Nah, performa IHSG akan dilihat di composite di menu pertama, yaitu di home. Naik turunnya IHSG akan terlihat. Tombol mouse menu akan membawa nasabah menuju halaman mouse menu. Tombol mouse menu yang nomor 3 nih, yang pada gambar tersebut. Oke, poin 4-nya news, itu menampilkan berita atau informasi yang dapat menjadi referensi nasabah untuk mengambil keputusan bertransaksi. Nah, di sini ada sebuah analisa yang sebagai referensi untuk
nasabahnya bisa mengambil keputusan mau menjual saham atau membeli saham. Oke, lanjut. Nah, sini menjelaskan watchlist yang tadi ya. Watchlist feature ini dapat digunakan nasabah untuk melihat performa saham-saham favorit. Dan maksud saham-saham favorit itu saham-saham yang telah terpilih dari 600 lebih saham di Indonesia yang telah dipilih oleh nasabah sendiri. Di sini bisa di edit watchlist, ditambahkan, dan bisa memantau performanya naik atau sedang turun saham. Nah, di sini ada yang kedua, portofolio ya, berisi list pergerakan harga saham yang dimiliki oleh nasabahnya. Oke, kembali ke quote. Quote itu feature yang digunakan untuk melihat harga antrian beli buy dan harga antrian jual sell. Nah, di sini bisa dilihat yang di atas itu yang 8.925 itu harga antrian sell. Beberapa orang ingin menjual sahamnya dan ada pada antrian ke 8.925 ini harga saham per lotnya, dan di sini saham yang dijual itu sebanyak 3.316 lot ya. Satu lotnya ini jika di saham kita disebut satu lot per 100 lembar saham. Oke, bisa dimengerti ya. Dan di bawahnya juga ada antrian lagi. Di bawah 8.925 ada 8.900, 800, 8.700, 875, 8.850, dan antriannya berbeda-beda ya. Paling banyak di antrian di 8.900 yaitu 5.948 lot yang ingin dijual. Dan di sini ada antrian beli atau buy. Antrian pada 8.800 yaitu sebanyak 1.648 lot yang sedang menunggu antrian. Nah, jika teman-teman ingin membeli pada saham di harga 8.800, sedangkan sini ada antrian 1.648, jika ingin membeli satu saham, maka di sini akan bertambah di belakangnya menjadi 1.649. Nah, jika 1.648 ini sudah terjual dan yang 1.649 yang terakhir punya Anda akan juga terbeli, dan punya saham yang Anda beli akan terbeli juga ya. Anda akan mendapatkan saham pas di saham harga 8.800. Dan seterusnya, bila Anda menginginkan di harga yang terendah 8.700, di sini sudah ada yang antri 2.801 lot. Anda ingin membelinya 100 lot, maka di sini akan bertambah 2.901 lot. Jika harga saham BMRI turun sampai 8.700, maka Anda bisa langsung membelinya pada antrian yang telah Anda lakukan. Oke, di sini bisa dilihat di menu chart. Chart feature ini berisikan chart dengan berbagai parameter untuk menganalisa tren saham. Sini bisa price. Satu, price ya, harga merupakan pergerakan harga saham dari periode ke periode. Maksudnya periode ke periode itu bisa dari tahun ke tahun, bulan ke bulan ya. Volume transaksi merupakan jumlah saham yang ditransaksikan pada suatu periode. Indikator warna menunjukkan peningkatan penurunan volume transaksi dibanding periode sebelumnya.
Nah, di sini bisa dilihat warna merah dan juga warna biru. Warna biru menunjukkan harga saham naik dan warna merah menunjukkan harga saham semakin turun. Setting merupakan pengaturan indikator yang dapat disesuaikan dengan referensi nasabah. Nah, di sini bisa disetting indikatornya mau bagaimana, pengaturannya bisa dilakukan sesuai dengan keinginan kalian. Oke, di sini ada menu order. Jika ingin membeli buy order, di sini ya, jika buy order, kita tinggal klik buy pada kode perusahaan tersebut. Pertama, jika ingin membeli perusahaan, maka kita akan mencari kode perusahaannya. Di sini ada contoh, kodenya BMRI. Jika sudah kita ketik BMRI, dia akan muncul. Nah, di sini kita akan membeli saham BMRI di harga 8.875, hanya contoh ya. Jika membeli 8.775, ini paling bawah juga bisa, asal harga BMRI semakin turun, itu akan bisa kita beli, kita akan bisa memilikinya. Jika harganya tidak turun, maka kita tidak dapat bisa memiliki saham BMRI. Oke, di sini sudah kita beli satu. Nah, kita isikan dengan lotnya ingin berapa, 1 lot atau 100 lot, 1000 lot. Nah, kita tinggal pilih dengan sesuai dengan budget yang kita miliki. Nah, di sini misalnya kita contoh tadi ya 8.875 yang kita pilih harganya. Kita beli 1 lot, total rupiah yang harus dibayar yaitu 887.500 rupiah ya. Oke. Setelah itu sell order. Nah, jika sudah memiliki saham Bank Mandiri dan ingin menjualnya. Nah, di sini kita bisa menjualnya. Jika harganya semakin naik atau melambung tinggi, ini harga saham Bank Mandiri mencapai level 9.000. Contoh ya, kita ingin menjualnya di harga 9.000. Dan di sini ada posisi antrian yang tadi sudah dijelaskan. Kita ingin menjual sahamnya hanya contoh 1 lot ya, atau 100 lot lah bisa. 1 lot. Oke, kita klik harga saham yang paling atas 9.000. Terus kita isikan pada lembar lotnya 1 lot, maka totalnya akan kelihatan, total rupiahnya menjadi 900.000. Nah, jika teman-teman semua ingin menjual sebuah saham, maka dipertimbangkan juga presentasi administrasi jualnya sebesar 0,28%. Dan jika membelinya juga yaitu dengan presentasinya administrasi 0,18%. Minimal 5.000 administrasi jika ingin menjual dan membeli saham. Oke, di sini ada menu main order. Nah, fitur ini yang dapat digunakan nasabah untuk merubah pesanan, jual atau beli. Nah, jika kita sudah membelinya dalam orderan yang tadi sudah kita beli, cuman di sini masih menunggu order dan kita ingin mengubahnya. Nah, di sini ada menu main seperti yang dilingkari pada nomor 1. Dan jika kita ingin membatalkannya,
kita bisa mengklik pada poin kedua, withdraw. Pesanan tersebut masih dalam statusnya open ya. Nah, di sini yang sering kita lihat nantinya nih di portofolio kita. Di sini yang kita jaga milik kita. Portofolio, fitur ini dapat digunakan nasabah untuk melihat secara detail posisi cash nasabah yang tersedia pada T+0 dan T+3, jumlah trading, limit, dan saham yang dimiliki nasabah. Oke, di sini poin keduanya yaitu cash. Cash merupakan menu yang digunakan nasabah untuk melihat dana nasabah yang ada, baik dana saat di ini hingga dana di T3. Oke, di sini ada order list. Setelah kita membeli saham atau menjual saham, di sini bisa kita lihat saham apa saja yang sudah kita beli atau saham mana saja yang akan kita jual. Bisa dilihat di order list. Nah, fitur ini berisikan pesanan nasabah beserta status pesanan tersebut. Dapat menentukan jumlah historical order yang memanfaatkan fasilitas filter yang tersedia. Di sini statusnya ada yang masih open, menunggu sampai terjual, dan di sini ada statusnya main yang sedang dirubah status menjadi open yang paling atas ya. Dan di sini ada statusnya down itu sudah terjual, selesai, prosesnya sudah selesai. Oke, lanjut. Di sini ada menu trade list. Trade list ini bicara yang berisikan list transaksi yang sudah down. Nah, di sini tadi ada order list, semua status akan muncul. Di trade list itu yang sudah statusnya selesai atau berhasil dibeli dan dijual. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, oke. Dan di sini kita akan membuat orderan dengan otomatis, disebut auto order. Nah, di sini auto order nih. Fitur yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan pesanan secara otomatis baik jual maupun beli untuk mengkomunitir kebutuhan nasabah. Nah, jika teman-teman ingin membeli saham ataupun menjual saham tanpa harus melihat indikator naik atau turun saham, nah di sini cara otomatisnya bisa dilihat di gambar tersebut. Nah, pertama pilih kode bank. Kode maksud saya kode perusahaannya bisa dilihat. Di sini kita memilih Bank BMRI atau Bank Mandiri. Setelah dipilih, kita lakukan di sini harga fresh. Pertama harganya berapa yang akan kita beli. Pertama kita beli dulu ya. Kita buy. Kita beli. Nah, dropnya itu berapa persen dari harga yang sekarang nih. Contohnya harga BMRI tadi 8.000. Nah, taruh di from 8.000. Nah, jumlah kuantitinya lot atau per lotnya berapa? 100 atau hanya satu saja, bisa kita pilih di sini. Nah, kita akan beli di tanggal berapa? Sampai tanggal berapa nih ya? Tanggal 20. Bisa 1 hari atau 7 hari. Nah, bisa dipilih, memudahkan kita untuk kita membeli sebuah saham tanpa harus melihat indikatornya naik atau turun. Sangat memudahkan kita ya. Nah, di sini juga bisa booking order. Booking order fitur dapat digunakan nasabah untuk memesan lebih awal saham-saham tertentu yang dapat ditentukan nasabah. Pesanan tersebut akan dijalankan pada awal sesi. Nah, jika misalnya belum dibuka sesi jual belinya, di sini ada booking order, yaitu langsung membelinya. Di sini bisa langsung
di booking. Di sini bisa ditentukan pertamanya yaitu kode perusahaannya, kita pilih, terus harganya di angka berapa kita akan membelinya, dan di sini bisa ada lotnya juga, sama kita isikan mau berapa yang kita akan beli, kemudian booking buy. Oke. Setelah booking buy, di sini juga ada menu yang akan kita jelaskan satu persatu juga. Menu informasi, yaitu bisa ada news, index, sektor, running trade, ranking, suspended, corporate action, dan stock filter. Oke, di sini ada menu news. Menu news ini adalah sebuah pengumuman informasi yang menjadi panduan nasabah dalam mengambil sebuah keputusan dalam bertransaksi. Bagaimana maksudnya? Di sini ada sebuah dari perusahaan Mandiri Sekuritas, ada seorang analis yang memberikan informasi beberapa saham yang telah dianalisa dan merekomendasi saham mana saja yang bagus untuk dibeli dan saham mana aja yang bagus untuk dijual. Nah, di sini juga bisa ada filter news, dapat digunakan nasabah untuk menentukan informasi apa saja yang akan ditampilkan dengan menggunakan filter yang tersedia. Nah, filter news ini informasi apa saja yang akan kita inginkan gitu. Tidak semua informasi yang muncul seperti news tanpa filter. Setelah filter, Anda bisa menentukan informasi apa saja yang telah Anda pilih. Oke, di sini juga bisa ada menu index, feature yang menampilkan list index, baik indeks Bursa Efek Indonesia maupun indeks utama di dunia. Nah, di sini bisa dicari informasinya, saham-saham indeks dunia Bursa Efek Indonesia dan juga Bursa Efek Indonesia dan dunia. Bisa dilihat semuanya ya kan, gambar ini composite, agri, mining, besides Indonesia, MISC, consumer, property. Nah, bisa dilihat. Dan juga ada world, dapat digunakan nasabah untuk melihat indeks saham utama di dunia. Dan exchange rate, dapat digunakan nasabah untuk melihat nilai tukar mata uang berbagai negara. Nah, bisa dilihat. Dan komoditi, dapat digunakan nasabah untuk melihat harga dari berbagai macam komoditas. Nah, di sini ada sektor, fitur yang dapat digunakan nasabah untuk melihat besaran, frekuensi, volume maupun value dari berbagai sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nasabah juga dapat melihat data-data tersebut berdasarkan transaksi jual beli asing. Bisa dilihat di gambarnya ya. Nah, di sini index trade, running trade, fitur yang digunakan untuk melihat perdagangan bursa secara real time. Ya, maksudnya tuh pas lagi jam sudah dimulai transaksi. Di sini bisa dilihat dengan running trade, yaitu biasanya pukul 8.30 sudah bisa dilihat di running trade. Jual beli saham sudah terlihat pada pukul 8.30 pagi. Di waktunya di hari Senin sampai dengan hari Jumat di hari kerja. Di sini ada time, adalah waktu yang terjadi transaksi, dan kode saham, dan price adalah harga yang terjadi pada transaksi. Change, nilai perubahan harga. Berapa presentasinya, perubahannya akan terlihat.
Dan change persen adalah proses presentasinya perubahan harga saham. Volume adalah jumlah atau lot saham yang ditransaksikan, serta buyer dan seller untuk mengetahui anggota bursa mana yang melakukan transaksi. Nah, bisa dilihat semua harga saham, jual beli saham, presentasinya saham, naik turunnya bisa dilihat di sini, running trade. Nah, di sini juga bisa dilihat di ranking, ada stok. Picture ini menampilkan informasi kinerja harian saham yang sedang mengalami kenaikan atau penurunan harga berdasarkan frekuensi order, volume maupun value transaksi. Di sini ada stok ya. Di sini juga ada broker. Picture ini menampilkan kinerja broker yang dilihat berdasarkan frekuensi order, volume, dan value transaksi. Dan poin ketiga, foreign. Picture ini menampilkan informasi transaksi pihak asing dalam Bursa Efek Indonesia. Dan pada menu suspend yaitu menampilkan list saham yang sedang tidak dapat ditransaksikan. Nah, di suspend perusahaan-perusahaan yang tidak bisa ditransaksikan, yang dulunya pernah kita transaksi dan sekarang tidak bisa, akan terlihat di menu suspended. Oke, dilanjut. Di sini ada menu corporate action. Picture ini diberisikan informasi seputar kegiatan yang dilakukan oleh emiten, baik warrants, cash dividend, dan sebagainya. Nah, di sini jika kita menjadi investor, di sini bisa dilihat ada cash dividend yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jika kita ingin tahu perusahaan mana aja yang sering membagikan dividen, bisa dilihat di corporation action. Sini ada stock filter, fitur yang dapat digunakan nasabah untuk melihat list saham-saham yang sesuai dengan klasifikasi tertentu ditentukan oleh nasabah. Nah, bisa dilihat jika ingin melihat saham-saham mana saja yang bagi-bagi dividen terus tiap tahunnya, bisa kita pilih saham-saham yang akan kita pilih, yaitu stock filter ya, stock filter. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang akun. Ada fund transfer list, stock withdraw, account info, monthly position, trade confirmation. Nah, di sini jika kita sudah memiliki sebuah saham dan kita telah menjualnya dengan harga yang cukup bagus, kita ingin mentransfer ke rekening kita. Nah, di sini menunya itu fund transfer. Itu dapat digunakan nasabah untuk melakukan instruksi menarikan dana. Nah, jika kalian sama punya ATM Mandiri juga, di sini akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000. Berapa lamanya transfernya itu? Selama minimum 2 hari kerja. Nah, selanjutnya ada transfer list. Nah, di sini transfer list adalah fitur yang dapat digunakan nasabah untuk melihat pesanan penarikan dana. Nah, jika kita sudah melakukan transfer, di sini akan muncul di transfer listnya atas sebuah antrian. Nah, jika melakukan transfer di bawah jam 8.30, maka di transfer listnya akan muncul gagal ya, karena hanya bisa mentransfer yaitu di pukul jam 8.30. Oke, di sini ada stock withdraw. Stock withdraw fitur yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan penarikan saham. Pada withdraw list, nasabah dapat melihat list saham-saham yang sudah ditarik oleh nasabah. Nah, di sini kita juga bisa melihat saham mana saja yang telah kita jual di stock withdraw ya.
Oke, selanjutnya ada akun info. Akun info fitur yang berisi informasi-informasi akun nasabah, termasuk nomor akun, nama bank, status akun, nomor akun MTBI, pembukaan rekening, nomor akun KISE, nomor SID, dan cabang. Nah, di sini didapat setelah kita mendaftarnya, tentu saja ya, kita mendaftar di Mandiri Sekuritas. Oke, di sini ada monthly position, feature yang menampilkan laporan transaksi pada bulan tertentu yang ditentukan nasabah dengan memanfaatkan filter yang telah tersedia. Nah, di sini kita akan bisa melihat laporan penjualan saham, bisa dilihat di sini di monthly position. Di sini ada trade confirmation, feature yang dapat digunakan nasabah untuk melihat dokumen konfirmasi hasil transaksi nasabah. Nah, di sini transaksi melalui akun MOS seperti ini. Nah, jika bisa melihat di menu order, langsung bisa pilih pencarian. Kita akan memilih perusahaan mana saja, hanya satu ya kita pilih. Contohnya seperti di sini Mandiri. Dia akan muncul informasi tentang Mandiri, harga sahamnya. Nah, kita beli. Contohnya kita beli pada harga berapa price-nya. Contohnya kita beli di harga 8.875. Nah, di sini kita akan memilih lotnya berapa dan kita beli. Nah, di gambar selanjutnya di sini contoh pembelian pada saham Pro Properti Tbk ya, atau PPRO. Di sini telah membeli pada price harga 362. Pembeliannya kuantitinya sebanyak 1 lot, yang kita harus bayar menjadi Rp36.200, dengan tentunya ada administrasi buy sebesar 0,18%. Oke, di sini juga ada contoh penjualan atau sell order. Nah, di sini sama saja, kita bisa pilih order, kita pilih menu sell, pencariannya perusahaan apa yang kita akan jual. Nah, di sini ada contoh pada gambar ketiga, menjual saham PPRO seharga 362, price-nya sebanyak lotnya itu 26 lot. Nah, berarti kita akan mendapatkan harga di total Rp941.200. Sampai di sini video kali ini. Jika ingin mendapatkan PDF-nya bisa di WhatsApp. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.